Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahriza Riyatma dengan NPM 2375888, program studi teknologi rekayasa internet, kelas 4A, jurusan teknologi informasi, Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pengembangan web secara langsung. Untuk memenuhi kuis praktikum dari mata kuliah pemrograman internet. Jadi kita akan membuat sebuah buku tamu, ya, aplikasi web sederhana berupa buku tamu. Jadi pengguna itu dapat mengisi nama, email, dan juga pesan, dan melihat daftar tamu yang telah diinput. Lalu aplikasi dibangun menggunakan framework Django dan menggunakan DBMS PostgreSQL, ya, atau MySQL. Tetapi saya nanti akan menggunakan PostgreSQL. Pada aplikasi sekurang-kurangnya memiliki fitur berikut. Nah, di sini nanti akan ada form buku tamu untuk melakukan input nama, email, dan juga pesan. Dilengkapi dengan button submit untuk menyimpan ke database. Terdapat tampilan daftar tamu berupa tabel yang menampilkan informasi nama, email, dan juga pesan, dan waktu pengisiannya. Lalu CRUD, ya, pastinya menggunakan class based view yang lebih rapi dan mudah di maintenance pastinya. Dan di sini hanya menggunakan create dan read, ya, form untuk mengisi buku tamu, dan create-nya menampilkan daftar tamu yang sudah mengisi form. Seperti itu. Jadi hasil yang diharapkan, aplikasi berjalan di localhost, form buku tamu bisa menyimpan data ke database, data tamu yang sudah berisi dapat ditampilkan ke tabel. Oke, saja, ya, kita masuk ke Visual Studio Code. Hal pertama yang kita lakukan adalah tentunya menginstal Django-nya, ya, menginstal Django dan juga Psycho PG2 dengan perintah pip install Django Psycho PG2. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, ya. Sebelumnya saya sudah menginstalnya. Nah, kenapa langkah ini dilakukan gitu? Karena tentunya Django itu kan kita gunakan sebagai framework, ya, framework web, dan juga Psycho PG2 itu koneksi database PostgreSQL. Nah, seperti itu. Jadi Django itu dibutuhkan untuk membangun aplikasi webnya. Nah, sedangkan Psycho PG2-nya itu menghubungkan agar Django itu bisa berkomunikasi dengan database PostgreSQL, seperti itu. Ya, di sini saya sudah menginstalnya, ya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, sebentar, ada masalah. Tes. Oke. Jadi selanjutnya membuat projectnya. Setelah itu nanti akan membuat aplikasinya. Oke, baik. Kita akan membuat projectnya dulu dengan command python
Django admin start project Facebook. Oke, enter. Oh, sebentar. Sepertinya lebih nyaman project. Nih. Kita akan login. Oke, di sini kita sudah berhasil ya membuat project bernama Guestbook Project. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk dulu ke CD Guestbook Project. Nah, setelah masuk kita membuat aplikasi ya. Python manage.py start app Guestbook. Nah, sudah terbuat ya di sini. Bisa kita lihat sebelah kiri. Oke. Di sini kita melakukan membuat project dan juga aplikasi seperti itu. Jadi project utamanya itu bernama Guestbook Project ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan. Lalu app-nya atau aplikasinya itu Guestbook. Guestbook di sini ya. Nah, untuk fitur buku tamu nantinya. Jadi dalam Django itu satu project bisa banyak app-nya seperti itu. Tentu saja agar lebih mudah dan lebih rapi seperti itu ya. Jadi bisa diasumsikan project itu sebuah kontainer besar seperti itu. Nah, app-nya itu fitur kecil, fitur-fiturnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke setting. Kita setting dulu bagian aplikasinya. Kita punya aplikasi baru nih. Kita kenalin dulu ke project bahwa Guestbook. Sekarang ada aplikasi baru bernama Guestbook. Oke. Selanjutnya kita beralih ke database. Nah, sebelumnya ini kan menggunakan SQLite ya. Sekarang kita menggunakan PostgreSQL. Nah, sekarang kita rubah ini menjadi PostgreSQL. Lalu name-nya Guestbook DB. Usernya kita kasih nama Postgres.
Setelah itu password, password titik 2, passwordnya keren, koma, setelah itu hostnya ya, localhost, yang terakhir portnya 5432, portnya Postgre ya. Oke, sudah ya. Baik, di sini tadi saya sudah mengatur koneksi ke database PostgreSQL dan juga mendaftarkan app kita yang baru, yaitu bernama Guestbook ya, ke Django. Nah, kalau kita tidak mengatur kedua ini, tentu saja Django itu tidak tahu di mana harus menyimpan data, dan app yang kita buat tadi itu tidak dikenali. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya kita beralih dulu ke PG. Nah, ke database-nya kita buat baru ya. Kita buat baru, create database Guestbook db coba kita keluarkan dulu ya. Kita masuk lagi. Kita tunggu ya, lumayan lama. Oke. Gimana cara kita membuatnya? Ini. Tapi di dalamnya DB ini. Kenapa bagian ini nggak bisa? Coba kita keluar lagi. Masuk lagi. Kita buat dulu database-nya, kita create dulu ya.
ini Postgres kan. Cobalah tadi apa kita coba create database guestbook db titik koma guestbook. Oke, create database. Oke, jadi connect ya. Ini guestbook db, ini guestbook db. Oke, mana ya? Coba refresh. Nah, nih sudah ya, guestbook db. Oke, setelah itu kita sudah menyeting database-nya ya. Setelah itu membuat model guest-nya. Oke, kita hapus dulu lah. Jadi apa yang kita lakukan di sini, model ini untuk menyimpan, tadi kan ada ketentuan nama, email, dan juga pesan. Jadi kita di sini akan membuat model database guest untuk menyimpan ataupun menyimpan nama, pesan, email tadi, dan waktu pengisiannya sesuai dengan ketentuan tadi ya. Jadi model di Django ini representasi table di database. Jadi tanpa model kita tidak bisa menyimpan data tamu yang nanti diinputkan seperti itu. Jadi kita ini dulu ya. Kita ketikkan kodenya class guest model name model field max time TH 100. Oke, selanjutnya email models email field message model text field, terus ada create models the date time ini untuk waktunya ya. Jadi nanti ada waktu pas waktu penginputannya kapan seperti itu.
self merah. Coba kita lihat kenapa merah. Nah, ini bisa. Oke. Jadi setiap atribut model itu mewakili kolom yang nantinya berada di table database-nya seperti itu. Jadi yang tadi sesuai dengan ketentuan tadi ya. Ini di sini ada auto no add true, itu tanggal itu otomatis terisi saat ada penginputan seperti itu. Selanjutnya kita melakukan setelah nantinya kita mengganti-ganti model itu jangan lupa untuk mengganti migrasi, bukan mengganti ya, kita harus migrasikan ke database-nya seperti itu. Jadi membuat file migrasi dan menulis struktur table guest ke database seperti itu. Jadi tanpa kita melakukan migrasi, model Python itu tidak akan sinkron ke table database nantinya. Oke, baik, seperti ini. Python manage py migrations. Nah, seperti ini ya. Tuh muncul di sini. Nah, seperti ini. Terus apa? Migration. Migrate. Nah, seperti itu. Jadi make migration itu dia membuat file migrasi berdasarkan perubahan model. Jadi jika kita mengubah modelnya lagi, kita harus melakukan make migration lagi, melakukan migrasi lagi seperti itu, agar tetap terhubung ke database-nya. Dan migrate itu menulis migrasi ke database seperti itu. Jadi langkah selanjutnya kita membuat form. Nah, form.py. Nah, ini untuk apa? Jadi pembuatan form ini nantinya form ini berbasis model guys. Jadi untuk menerima inputan dari user seperti itu. Jadi form itu diperlukan agar user itu bisa memasukkan data dengan mudah tentunya seperti itu. Oke. From Django import form. Waduh, kok gini? From model import
form model form. Kenapa formnya kuning? Kelas meta modelnya plus ada name, koma, spasi, petik, email, koma, spasi, petik, Kenapa formnya kuning? Oke. Coba kita lihat kenapa kok ini kuning. Coba kita copy dari sini. Sama saja. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya ke view. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat CRUD-nya. Tentu saja dengan ketentuan dan menggunakan class base view CBV. Ya, jadi kita akan membuat logika untuk menampilkan form, input, dan daftar tamu menggunakan class base view. Jadi class base view itu membuat kode lebih bersih, terstruktur, dan tentunya gampang di maintenance seperti itu. Oke, langsung saja. Views generic import create view form model import case from import case from. Oke, kelasnya case. Nah, ini ciri-cirinya CBV ya, atau class base view. Dia menggunakan create view.
Preview. Model. Yes. Selanjutnya from class case form template name guestbook slash form.html success URL yang list ya, yang read class yes list view list view model case template name guestbook list.html context object name guys. Nah, seperti ini ya. Ini sudah menggunakan class base view. Apa ciri-cirinya? Dia mudah menggunakan class, menggunakan guest view ya, list view, dan lebih rapi seperti itu. Jadi grid view ini nantinya akan otomatis membuat form input ya, dan list view itu untuk otomatis menampilkan daftar tamu dari database seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke URL. Belum ada, kita buat lagi URLs. Nah, ini untuk apa? Tentu saja untuk mendaftarkan rute URL agar halaman nanti bisa diakses oleh user seperti itu. Jadi menghubungkan URL di browser dengan view-nya punya Django, view di Django-nya seperti itu. View ini yang tadi. Oke, lanjut. Form, kita cek videonya dulu, aman. Form Django URL X import add from view import guest
create view, guys, list view, URL, pattern, path, yes, create view as view, comma, name, yes, okay, kok padnya merah. Guys, list view as view name, yes, list. Kenapa ini? Di mana letak kesalahannya? Coba lihat yang di GPT, kenapa bisa merah? Tetap merah.
Pantesan. Kok nggak error? Oke, selanjutnya di URL SPY milik si project kita tambahkan include, terus path-nya guestbook.rs. Oke. Oke, setelah itu kita akan membuat template ya. Template HTML. Nah, langkah pertama yaitu kita masuk ke foldernya. Guest project, guestbook. Nah, kita tulis template. Oke, di dalam template kita buat folder lagi, namanya guestbook. Nah, sudah muncul di sini ya, template guestbook. Nah, di sini tambah form.html. Nah, ini berisi nanti form yang akan muncul di webnya nanti. Kita buat satu lagi namanya list. Kita copy ya. Nah, jadi template HTML ini kita membuat tampilan ya, membuat tampilan form input dan juga daftar tamu. Dengan di sini kita menggunakan Bootstrap agar tentunya lebih responsif ya, sesuai dengan ketentuan kuisnya. Dan juga kenapa harus responsif dan tampilannya modern seperti itu. Jadi agar penggunanya itu nyaman jika memakainya seperti itu. Oke, selanjutnya kita tes apakah sudah semua ya, sudah bisa berjalan di localhost Python manage run server. Nah, ada masalah di banyak kenapa
From Django import from. Oh, oh, pantesan. Coba kita akses ya dengan localhost. Nah, seperti ini. Misal namanya Anas Aditya Suara. Emailnya Anas Adit 123 gmail.com. Pesannya tamu undangan. Coba kita submit. Nah, sini listnya ya, list kan di ketentuan. Nah, di ketentuan sini kan form untuk mengisi buku tamu. Nah, tadi sudah kita isikan ya dengan nama Anas Aditya Suara. Emailnya ini, pesannya tamu undangan, waktunya. Nah, ada waktunya ya. Sesuai dengan ketentuan, form untuk mengisi buku tamu, menampilkan daftar tamu yang sudah mengisi form. Ini daftar tamunya. Lalu aplikasi berjalan di localhost sudah. Form buku tamu bisa menyimpan ke database. Nah, kita cek dulu apakah sudah tersimpan ke database atau belum seperti itu. Select from Guestbook. Guestbook apa ya? DB. Ada nggak? Bukan. Kalau ini. Nah, aplikasi berjalan di localhost sudah. Form buku tamu bisa menyimpan data ke database sudah ini ya. Jadi sudah masuk ke database. Ini namanya Anas Aditya Suara seperti itu. Tampilan juga sederhana tetapi responsif. Nah, seperti yang tadi ya tampilannya. Responsif. Tapi coba kita baca ketentuannya lagi. Form buku tamu untuk melakukan input email dengan batas submit untuk menjadi database. Terdapat tampilan daftar tamu berupa tabel yang menampilkan informasi dan waktu pengisian. Sudah. CRUD sudah. Hasil yang diharapkan. Oke, seperti ini ya. Jadi, kita git dulu. Git basher. Oke, kita klik dulu ini. Kita join dulu ke GitHub.
Apa ini? Di mana letak kuis? Di mana kok ada git sebentar. Git ini saya silakan. Kok nggak ada di sini? Git branch main line ini ya. Git branch main line git remote add origin git add titik itu untuk mencakup semua ya. Mana tadi? Kuis. Oh ini sih ini deh. Git commit main kuis praktikum 1. Oke, push origin
main kok fatal. Kenapa? Loh, right access to repository not granted. Oh, kok IoT? Closing. Git remote, tapi git remote tadi berhasil. Oke, baik. Sampai sini dulu video saya. Saya akan mencari problemnya terlebih dahulu. Dan mungkin akan saya bagi ke 2 video. Seperti itu. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.